wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan menyampaikan hasil diskusi kami semua tentang akuntansi internasional Republik Ceko dan negara Taiwan. Tapi di sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih. Buat teman-teman jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Nisa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi di negara Ceko dan negara Taiwan. Nama saya Probosema. Saya akan menjelaskan tentang regulasi akuntansi di negara Ceko dan Taiwan. Nama saya Nadia Rozon. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan negara Republik Ceko dan Taiwan. Saya Muhammad Ekmal Rizal Mikail akan menjelaskan tentang pengukuran akuntansi di negara Republik Ceko dan Taiwan. Saya Fatia Zahra, saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional Republik Ceko dan Taiwan. Sejarah perkembangan akuntansi di Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko telah berubah arah selama beberapa kali pada abad ke-20, yang mencerminkan yaitu sejarah politiknya. Praktik dan prinsip akuntansi mencerminkan praktik dan prinsip akuntansi yang dianut di negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia Kedua. Kemudian karena perekonomian terencana oleh pusat sedang dibangun, praktik akuntansi didasarkan pada model Soviet. Kebutuhan administrasi berbagai pemerintah pusat dipenuhi melalui karakteristik seperti daftar akun yang seragam, metode akuntansi yang detail, dan laporan keuangan yang seragam yang wajib dibuat oleh seluruh perusahaan. Akuntansi di negara Republik Ceko dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi, dan keputusan Kementerian Keuangan. Nah, tadi kita udah ngebahas sejarah perkembangan akuntansi di negara Republik Ceko. Kali ini kita bakal ngebahas nih sejarah perkembangan akuntansi di negara Taiwan. Perkembangan akuntansi di negara Taiwan oleh dunia barat dikenal dengan Formosa, sebuah nama yang berarti pulau yang indah, yang diberikan oleh para pelaut Portugis pada abad ke-15. Taiwan didominasi oleh orang Cina semenjak menjadi daerah protektorat Kekaisaran Cina pada tahun 1206. Pada tahun 1887, Taiwan menjadi sebuah provinsi Cina. Tetapi dari tahun 1895 hingga 1945 menjadi koloni Jepang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Taiwan dikembalikan lagi kepada Cina. Selama 4 dekade, Taiwan telah mengubah dirinya dari sebuah pulau yang kurang maju dan berbasis pertanian menjadi suatu kekuatan ekonomi yang menjadi penghasil barang-barang yang berteknologi tinggi yang terkemuka. Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan pengurungan tuntutan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri. Secara perlahan-lahan, Taiwan memiliki sistem keuangan berdasarkan kredit yang sama dengan sistem di Jerman dan Jepang, ketimbang sistem berdasarkan pasar uang. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di negara Ceko dan Taiwan. Regulasi dan penegakan akuntansi di negara Ceko yaitu hukum komersial yang baru disahkan oleh parlemen pada tahun 1991, dipengaruhi oleh hukum komersial lama yang berakar di Australia dan dibentuk dari hukum komersial Jerman. Hukum tersebut memperkenalkan sejumlah aturan terkait dengan usaha. Hukum Ceko didasarkan pada sistem hukum kode sipil Eropa kontinental. Legislasi ini mencakup ketentuan terhadap laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan rapat pemegang saham. Undang-undang akuntansi yang menetapkan ketentuan aturan akuntansi dibuat berdasarkan Direktif ke-4 dan ke-7 Uni Eropa. Undang-undang tersebut secara khusus menegaskan penggunaan daftar akun yang digunakan untuk pembuatan catatan penyusunan laporan keuangan. Undang-undang ini kemudian diamandemenkan agar Ceko semakin dekat dengan IAS atau IFRS. Jadi akuntansi di Republik Ceko dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi dan keputusan Kementerian Keuangan.
Regulasi penegakan akuntansi di negara Taiwan, hukum akuntansi komersial yang diamandemenkan pada tahun 1987, mengatur catatan akuntansi dan laporan keuangan Taiwan. Standar akuntansi ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan, Financial Accounting Standard Komite FASC, dari Lembaga Penegakan dan Penelitian Akuntansi, Accounting Research and Development Foundation (ARDF). Pelaporan keuangan di negara Ceko dan Taiwan. Laporan keuangan pada negara Republik Ceko harus bersifat komparatif. Yang pertama itu neraca, yang kedua itu akun keuntungan dan kerugian atau laporan laba rugi, yang ketiga catatan. Laporan keuangan ini konsisten dengan Direktif UE. Catatan mencakup penjelasan atas kebijakan akuntansi dan informasi lainnya yang relevan untuk menganalisis laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan di Ceko memiliki opsi untuk menggunakan IAS atau IFRS atau standar akuntansi Ceko pada saat penyusun laporan keuangan konsolidasi. Pelaporan keuangan negara Taiwan, hukum akuntansi komersial mewajibkan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemilik, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan. Catatan harus mengungkapkan informasi berikut ini. Yang pertama, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua, alasan-alasan kebijakan atas perubahan akuntansi dan pengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, hak kreditor terhadap aktiva tertentu. Yang keempat, komitmen dan kewajiban kontingensi yang berjumlah material. Yang kelima, pembatasan atas pembagian laba. Yang keenam, peristiwa penting yang berkaitan dengan ekuitas pemilik. Yang ketujuh, peristiwa setelah tanggal neraca yang penting. Yang kedelapan, pos-pos lain yang memerlukan penjelasan untuk menghindari kesan salah paham atau yang memerlukan klasifikasi untuk membantu dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar. Pengukuran akuntansi di negara Ceko dan Taiwan. Pengukuran akuntansi di negara Ceko menggunakan 1. Metode akuisisi atau pembelian, digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. 2. Goodwill yang timbul di suatu penggabungan usaha dihapus bukukan pada tahun pertama konsolidasi atau dikapitalisasi dan diamortisasi tidak lebih dari 15 tahun. 3. Kurs nilai tukar pada akhir tahun digunakan ketika melakukan transaksi atas laporan laba rugi dan neraca anak perusahaan di luar negeri. 4. Aktiva berwujud dan tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dan dihapus bukukan selama perkiraan masa manfaat ekonominya. 5. Persediaan nilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar dan metode FIFO dan rata-rata tertimbang merupakan asumsi arus biaya yang diperbolehkan. Pengukuran akuntansi di negara Taiwan menggunakan metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha. Berdasarkan metode pembelian, aktiva dialihkan berdasarkan nilai bukunya. Metode ekuitas digunakan apabila terdapat kepemilikan di perusahaan lain sebesar 20% atau lebih. Aktiva tetap termasuk tanah dan sumber daya alam, dan aktiva tidak berwujud dapat direvaluasi. Aktiva lain juga dapat direvaluasi sesuai dengan indeks harga pemerintah. Apabila harga meningkat lebih dari 25% sejak pembelian atau penilaian terdahulu, persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan pasar. Baik metode FIFO, LIFO, dan rata-rata merupakan asumsi arus biaya yang dapat diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi yaitu 1. Sumber keuangan, 2. Sistem hukum, 3. Perpajakan, 4. Politik dan ekonomi, 5. Inflasi, 6. Tingkat perkembangan ekonomi, 7. Tingkat pendidikan, dan 8. Budaya.
Faktor-faktor tersebut mungkin mempengaruhi akuntansi di negara-negara berkembang. Namun, faktor tertentu mungkin cukup berbeda di perekonomian yang sedang berkembang. Misalnya, pengaruh sistem hukum relatif tidak terlalu penting di negara berkembang dibanding dengan negara maju. Meksiko memiliki hukum sipil yang mirip di Prancis, namun akuntansinya lebih berorientasi pada kewajaran dan kepatuhan hukum. Hubungan ekonomi antara Meksiko dan Amerika Serikat yang penting, yang meluas kepada bidang akuntansi menjelaskan Meksiko memiliki akuntansi yang berorientasi pada kewajaran. Amerika Serikat juga memiliki pengaruh yang sama di Taiwan. Di Republik Ceko, pengaruh ikatan politik dan ekonomi lebih bersifat ke masa depan daripada fakta sejarah. Republik Ceko sedang membentuk akuntansinya sesuai dengan IES. Cina mendasarkan standar akuntansinya yang baru pada IES/IFRS karena Cina berharap dapat melakukan komunikasi dengan lebih baik kepada investor asing yang sangat penting bagi rencana pembangunan ekonomi mereka. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kita semua. Dan kita cuma mau ngucapin semoga bermanfaat teman-teman. Dadah!